Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai ekonomi keuangan Islam. Ekonomi publik membahas bagaimana pemerintah mengelola sumber daya dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, tujuan tersebut sejalan dengan konsep falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi keuangan Islam. Berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan suku tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ekonomi keuangan Islam dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan publik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Ekonomi keuangan Islam adalah keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, prinsip utamanya itu meliputi yang pertama larangan riba, yang kedua horor atau ketidakpastian dalam transaksi, dan juga yang terakhir itu adalah maisir atau spekulasi yang menyerupai perjudian. Nah, selain itu ekonomi Islam juga menekankan nilai keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan juga pemerataan kesejahteraan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan saja, ekonomi keuangan Islam hadir untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan tujuan sosial. Karena itu, keberhasilan sistem ini tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ekonomi publik dan ekonomi keuangan Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam ekonomi publik, pemerintah bertugas menyediakan barang publik, mengatasi kemiskinan, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sementara itu, ekonomi keuangan Islam menyediakan instrumen yang dapat mendukung tujuan tersebut seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan sukuk syariah. Dengan adanya instrumen-instrumen tersebut, pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat bekerjasama dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Ya, selanjutnya yaitu ada zakat sebagai instrumen pengatasan kemiskinan. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi keuangan Islam adalah zakat. Menurut berbagai penelitian dan kajian yang dirujuk oleh Basnas, Indonesia memiliki potensi zakat yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Namun, realisasi penghimpunannya jauh di bawah potensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara optimal. Dalam perspektif ekonomi publik, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan. Dana zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin, mendukung pendidikan, meningkatkan akses kesehatan, hingga membantu pengembangan usaha mikro. Selanjutnya, membahas tentang wakaf dan sukuk sebagai pendukung pembangunan. Selain zakat, terdapat juga instrumen wakaf dan sukuk yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan juga fasilitas sosial lainnya. Salah satu inovasi terbaru adalah Kas Wakaf Link Sukuk atau yang disingkat sebagai CWLS, yaitu instrumen yang menggabungkan wakaf uang dengan sukuk negara. Menurut berbagai penelitian, hasil pengelolaan CWLS telah digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, pemberian beasiswa pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam itu dapat membantu pemerintah dalam menyediakan layanan publik tanpa hanya bergantung pada pajak atau utang negara. Meskipun memiliki potensi yang besar, ekonomi keuangan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat. Berdasarkan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025, tingkat literasi keuangan syariah berada pada angka sekitar 43,42%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami produk dan layanan keuangan syariah secara baik. Selain itu, tantangan lainnya adalah optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah agar lebih transparan dan profesional.
Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan serta dukungan dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi keuangan Islam memiliki peran penting dalam mendukung tujuan ekonomi publik. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan syariah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki distribusi pendapatan, dan mendukung pembangunan masyarakat. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena masih terdapat tantangan dalam aspek literasi, penghimpunan dana, dan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat agar ekonomi keuangan Islam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.